Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita membahas tafsir As-Sa'di yang berjudul Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Dan kita sampai pada ayat yang ke 25 ya. Oh iya, 21 22. Taib. Silakan dibaca terlebih dahulu. Taib. Taib, ma'asyar muslimin, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia untuk beribadah hanya kepadanya. Dan ayat ini sudah berada pada tema yang berbeda dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang orang-orang munafik yang telah kita lewati beberapa ayat yang cukup panjang. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini menunjukkan seluruh manusia terpanggil dengan ayat ini. U'budu rabbakum, beribadalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa.
alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dialah yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu sebagai hamparan, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atapnya atau bangunannya, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dia yang telah menurunkan dari langit air hujan, fa akhraja bihi, maka dia yang mengeluarkan dengan air hujan tersebut minas samarat, berupa buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian jadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini jelas memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, yang menunjukkan ini merupakan perkara yang besar. Dan kalau kita cermati jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sejak ayat pertama dari surat Al-Fatihah sampai ayat yang ke-21 di dalam surat Al-Baqarah ini, maka perintah, ya, kata kerja perintah ini baru ada di ayat ini. U'budu rabbakum, yang kalau kita pernah belajar bahasa Arab ini disebut fi'il amr, kata kerja perintah. Ya, ada fi'il ada tiga, ada fi'il madhi, kata kerja lampau, ada fi'il mudhari', kata kerja saat ini atau yang akan datang, dan fi'il amr, kata kerja perintah. Nah, perintah pertama kali di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita tinjau dari urut-urutan surat yang ada, maka ada di ayat ke-21 ini. Silakan ibu cek, ya, dari ayat pertama dari surat Al-Fatihah sampai ayat ke-20, nggak ada perintah apapun dengan bentuk kata kerja, ya. Beribadahlah, atau sholatlah, atau puasalah, atau kerjakanlah ini dan itu, tidak kita jumpai. Nah, di ayat yang ke-21 ini pertama kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an. Dan perintah ini adalah perintah untuk ibadah. U'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, beribadalah kalian kepada Tuhan kalian. Baik, mari kita sekarang baca penjelasan dari al-muallif rahimahullah ta'ala, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Qala al-muallif rahimahullah, hadza amrun 'amun li kulli nas. Ini adalah perintah yang umum bagi seluruh manusia. Karena Allah menyebutkan ya ayyuhan nas, wahai manusia, maka segala macam yang masuk kategori jenis manusia dia terkena perintah ini. Ya, siapapun dia, apapun warna kulitnya, berapapun usianya, ya, apapun jenisnya, secara umum maka ini ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas, bi amrin amin, dan Allah juga memerintahkan dengan perintah yang umum. Wa huwal ibadatu, yaitu ibadah. Allah tidak perintahkan perintah khusus seperti apa? Salat misalnya. Wahai manusia, salatlah kalian. Wahai manusia, sedekahlah kalian. Wahai manusia, puasalah kalian. Ini perintah khusus. Di ayat ini Allah memerintahkan secara umum. Apa itu ibadah? Ya.
Jadi Allah memerintahkan kepada manusia secara umum dengan perintah yang umum pula, yaitu al-ibadah. Yang mana ibadah itu al-jami'atu, mencakup limtithali awamirillah, untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya, wa tasdiqi khabarihi, dan membenarkan kabarnya. Ini makna ibadah atau penerapan ibadah. Kalau kita ditanya ibadah itu apa, ada sih penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi aplikasi ibadah sendiri itu apa? Mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, ini selaras dengan apa? Definisi takwa. Kadang-kadang disebutkan takwa, kadang-kadang disebutkan ibadah. Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Fa'amarahum ta'ala bima khalaqahum lah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka, yakni para manusia tersebut, dengan apa mereka diciptakan untuknya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, di ayat ini, dalam surat Az-Zariyat ini, Allah menyebutkan tujuan utama jin dan manusia diciptakan, yaitu untuk apa? Ibadah. Dan ini berupa pengkabaran. Artinya kalau ada orang yang tanya, kalau ada yang terbesit di benaknya, untuk apa ya kita hidup ini? Maka Allah sebutkan untuk beribadah kepadanya. Nah, kabar berita ini ditegaskan dengan perintah, dan itu ada di dalam surat Al-Baqarah ini ayat ke-21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Jadi begitu sempurnanya tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala terkadang menyebutkan dalam bentuk kabar, berita, dan terkadang dalam bentuk perintah. Meskipun para ulama kita ketika mengulas surat Az-Zariyat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang kita tahu dalam bentuk kabar berita, para ulama juga menyebutkan tapi ini juga mengandung perintah. Ya. Al-khabar, kabar berita, yuradu bihi al-amr. Tetapi juga dimaksudkan untuk apa? Perintah. Nah ini, namun menjadi sempurna ketika kita jumpai ternyata ada juga perintah langsung dari Allah untuk manusia. Jadi sempurna. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kepada manusia untuk bertauhid kepada Allah, ini dari berbagai macam cara, dengan berbagai macam gaya bahasa. Ada kalian dengan bentuk kabar berita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan ada kalian dalam bentuk perintah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Taib. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, thumma istadalla ala wujubi ibadatihi wahdah. Kemudian Allah berdalil atas wajibnya beribadah hanya kepadanya semata, bi annahu rabbukum, karena dia adalah Rabb kalian, Tuhan kalian. Maksudnya apa? Kenapa kita itu harus beribadah kepada Allah saja? Maka Allah menjelaskan alasannya. Ya. Karena Allah itu adalah Tuhan kalian. Alladzi rabbakum bi asnafin ni'am, yang telah menganugerahkan kalian dengan berbagai macam kenikmatan. Fa khalaqakum ba'dal adami, maka dia telah menciptakan kalian
setelah sebelumnya kalian tidak ada. Wa khalaqal ladzina min qablikum, dan Dia juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Wa an'ama 'alaikum bin ni'amiz zahirati wal batinah, dan Dia juga telah memberikan nikmat atas kalian dengan nikmat yang zahir, yang nampak, wal batin, dan yang juga tersembunyi. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alasan kita harus menyembah hanya kepada Allah, ya karena Allah lah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Awalnya kita enggak ada, jadi ada. Awalnya kita tidak bisa makan, jadi bisa makan. Awalnya kita tidak bisa merasakan kenikmatan, akhirnya kita bisa merasakan kenikmatan. Ya. Dan bukan hanya itu, faja'ala lakumul arda firasya. Allah pula lah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Jadi Allah tidak hanya menciptakan kita lalu dibiarkan cari tempat tinggal sendiri. Ya, Allah menciptakan kita dan juga menciptakan tempat tinggal kita. Maka kurang pantas apa Allah subhanahu wa ta'ala harusnya menjadi Tuhan yang disembah satu-satunya. Ini semua Allah subhanahu wa ta'ala yang berbuat, menciptakan kita dan menciptakan bumi sebagai hamparan. Untuk apa? Tastaqirruna 'alaiha, untuk kalian tinggal di sana. Jadi enggak disuruh nyari yaitu tempat tinggal sendiri. Wa tantafi'una bil abniyah, dan kalian juga bisa memanfaatkannya sebagai bangunan. Jadi bumi itu dijadikan sebagai bangunan bagi kita umat manusia. Waz-zira'ah, kita bisa bertani. Wal hirathah, bisa bercocok tanam. Was-suluki min mahallin illa mahal, kita bisa berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa ghairi dzalika min anwa'il intifa'i biha, dan selainnya dari berbagai macam jenis manfaat-manfaat yang bisa kita dapat di bumi ini. Ya, jadi sungguh luar biasa kalau kita renungkan kehidupan kita, sungguh luar biasa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan ini semua. Kita diciptakan setelah sebelumnya kita tidak ada, lalu kita hidup sudah dapat tempat tinggal. Bukan hanya itu, kita juga diberikan berbagai macam potensi-potensi alam untuk bisa kita hidup di sana. Ya, jadi bukan hanya dikasih tempat tinggal lalu suruh nyari makan sendiri, tapi sudah dipersiapkan makanan-makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bumi itu kita bisa tinggal, kita bisa makan, kita bisa jalan-jalan. Ya, sungguh luar biasa. Ini makna dari apa? Faja'ala lakumul arda firasya. Allah jadikan bumi itu terbentang bagi kalian. Ya. Bisa dipakai tempat tinggal, sisi yang sana bisa dipakai untuk bertani, bercocok tanam. Kalau kurang puas atau kalian bosan bisa pindah tempat. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Ditambah lagi wa ja'alas samaa'a bina'an limaskanikum, dan Allah juga menjadikan langit itu sebagai bangunan. Di sebagian tafsir disebutkan sakfan, sebagai atap. Jadi langit itu sebagai atap bagi kita, bagi tempat tinggal kita. Bukan hanya dikasih tempat tinggal, tapi atapnya enggak aman. Enggak aman bagaimana? Segala macam benda-benda langit bisa mampir ke bumi. Nah, ini enggak ada. Karena Allah jadikan langit itu sebagai atap, pelindung bagi kita. Pelindung agar apa? Benda-benda langit itu tidak jatuh ke bumi. Wa auda'a fiha minal manafi'i, dan juga Allah memberikan di dalam bumi itu berupa manfaat-manfaat ma huwa min daruratikum, yang di sana ada kebutuhan pokok kalian.
wa hajatikum, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Di mana? Di atas langit. Kasyamsi, seperti bumi, matahari, wal qamari, bulan, wan nujumi, dan bintang. Ya. Jadi langit itu tidak dijadikan gelap gulita sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah ngasih kita apa? Kehidupan, tempat tinggal, dan potensi-potensi alam untuk hidup. Tapi ini masih kurang. Allah kasih langit yang di situ ada matahari yang bisa menyinari bumi, ya, kita bisa berjemur, kemudian bisa, yaitu sinarnya bermanfaat untuk tanaman kita. Kalau malam hari ada bintang, ada bulan, sehingga kita bisa memiliki petunjuk arah kalau kita sedang berjalan. Maka ini semua untuk manusia, jemaah sekalian. Allah ciptakan ini semua untuk manusia. Nah, seandainya manusia merenungkan kehidupannya sejak dia lahir sampai dia bisa menikmati alam semesta ini, maka tentu harusnya dia hanya menyerahkan bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini dalil logika yang sangat-sangat sederhana. Ya, Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, maka harusnya kita pun memberikan balasan berupa ibadah hanya kepadanya. Tidak kita serahkan kepada yang lain. Taib. Kemudian ditambah lagi, wa anzala minas samaa'i maa'a. Dialah Allah yang telah menurunkan dari langit air. Air apa? Air hujan. Was-sama'u, kata Syekh As-Sa'di di sini rahimahullah, dan langit, huwa kullu ma'ala fawqaka fahuwa sama'un. Yang namanya sama itu adalah setiap apa yang tinggi di atasmu, fahuwa sama. Itu artinya lah langit. Walihada qala al-mufassirun, oleh karenanya para ahli tafsir mengatakan al-muradu bis sama'i huna, yang dimaksud dengan sama langit di sini as-sahab, yaitu apa? Awan. Kita tahu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, langit itu ada 7 lapis, kan begitu? Ada 7 tingkat. Di setiap tingkat ada malaikat-malaikat, dan yaitu ketika Isra Mi'raj ada para nabi di sana. Nabi SAW bertemu dengan para nabi. Nah, jadi setiap apa yang tinggi di atas kita itu disebut langit. Ada langit pertama, ke langit kedua, dan seterusnya. Demikian pula awan yang ada di lapisan langit pertama kita, ini juga masuk dalam istilah as-sama, langit. Pokoknya dari atas itu namanya langit. Ya. Lihat burung terbang di mana? Di langit. Padahal nggak sampai langit ke 1, belum sampai pucuknya langit ke 1. Ya, ada pesawat di langit, turun hujan dari langit, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang tinggi itu disebutlah langit. Gedung bertingkat menjulang ke langit. Ya, nah seperti itu. Nah, maka Allah turunkan dari langit, maksudnya dari awan yang ada di atas langit, air hujan. Fa'anzala minhu ta'ala ma'an, maka Allah turunkan air hujan darinya. Fa'akhraja bihi, maka Allah keluarkan bihi, bil ma'i, dengan air tersebut, minas samarat, berupa buah-buahan. Jadi hujan turun dari atas langit, menyerap ke dalam tanah. Dari tanah itu, ya, dengan sebab air hujan yang turun, Allah keluarkan buah-buahan. Kal hububi wathimar, seperti biji-bijian dan buah-buahan. Min nakhilin, di antaranya pohon kurma. Wa fawakih, dan juga buah-buahan. Wa zuru'in, tanaman-tanaman. Wa ghairiha, dan yang lain-lain.
Ya, dan yang menakjubkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, airnya sama, tanahnya sama, tapi yang keluar bisa berbeda. Ya, kalau bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mustahil ini bisa terjadi. Mustahil ini bisa terjadi. Ini murni ciptaan dan desain dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak akan mungkin bisa menciptakan hal ini. Bagaimana bisa tanah yang sama, air yang sama, tapi menumbuhkan sesuatu yang berbeda? Ada buah ini, ada buah itu, ada pohon ini, ada pohon itu, ada bunga ini, ada bunga itu, dan semuanya manfaatnya untuk manusia. Nah, seperti itu. Rizqan lakum, kata Allah, itu sebagai rizki bagi kalian. Semua itu untuk kalian, wahai manusia. Bihi tartazikun, bihi tartazikuna, yang dengannya kalian mendapatkan rizki. Wa taqawwatun, dan kalian bisa makan. Wa ta'ishun, kalian bisa hidup. Wa tafkahun, dan kalian bisa bahagia. Dan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berikan di awal. Artinya sebelum Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya, Allah ngasih dulu ini. Sejak lahir kita belum kena beban ibadah, tapi kita sudah bisa makan makanan dari hasil ciptaan Allah. Ya, kita bisa minum susu, baik itu susu ibu maupun susu dari hewan sapi yang ciptakan Allah. Sapi bisa hidup karena makan rumput. Rumput bisa tumbuh karena Allah turunkan hujan dari langit. Semuanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita belum diperintah untuk ibadah, kita sudah dikasih nikmat. Ya, kita bisa belajar makan buah, makan daging, makan beras, nasi, dan lain sebagainya. Baru ketika kita sudah balik, ada perintah untuk ibadah. Jadi kita sudah dapat nikmat dulu ini. Ya, coba bayangkan kalau seandainya Allah itu nyuruh kita ibadah dulu baru dikasih nikmat. Kalian kalau nggak mau ibadah kepadaku, kalian tidak akan saya kasih nikmat. Ya, belum apa-apa kita sudah mati jamaah. Gak akan mungkin bisa kita hidup tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan yaitu tanah itu tidak menghasilkan apa-apa, gersang. Lalu kita bisa hidup dengan apa? Hewan mati, tumbuh-tumbuhan tidak hidup, air gak turun, subhanallah. Kalau Allah berkehendak, kalian ibadah dulu baru aku kasih hujan, misalnya seperti itu. Nah, tanya, kita dikasih nikmat dulu baru Allah tagih, baru Allah ingatkan, ya, yang telah memberikan ini kepada kalian. Kan begitu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Sembahlah Allah. Ini baru perintah. Yang telah, berarti sudah sebelumnya kita dikasih ini semua. Baru disuruh apa? Beribadah. Bukan sebaliknya, wahai manusia, beribadahlah kepada Allah, nanti aku akan kasih nikmat. Bukan gitu ayatnya jemaah. Tapi beribadahlah kepada Allah, karena sebelumnya Allah telah memberikan kalian nikmat, menciptakan kalian, memberi rezeki kalian, ya, menciptakan bumi bagi kalian sebagai tempat tinggal. Ini sudah kita dapatkan nikmat-nikmat ini. Tinggal kita balas Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Nah, seperti itu. Ya. Jadi semua ini rezeki untuk manusia. Lalu Allah ingatkan, fala taj'alu lillahi andada, maka jangan kalian jadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu. Ai nudhara'a, yaitu semisal-semisal, wa ashbahan, yang serupa, minal makhluqin, dari kalangan makhluk-makhluknya.
Jangan jadikan bagi selain Allah dari makhluk-makhluknya itu sekutu. Sekutu itu apa? Sama. Allah disembah, sekutu juga disembah. Yang namanya sekutu itu memiliki kesetaraan. Ya. Makanya dinamakan dengan syirik. Menjadikan selain Allah sebagai sesembahan disebut dengan syirik. Makanya orang kalau kerjasama bagi hasil itu disebut syirkah. Masing-masing memiliki kesetaraan hak. Ya. Jadi sama-sama memiliki usaha, sama-sama mendapatkan haknya dan lain sebagainya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bersyirkah, Allah sendiri yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa di dalam menciptakan alam semesta ini, di dalam menciptakan manusia. Tidak ada Allah kerjasama dengan siapa. Allah yang membuat kepala, lalu ada Tuhan lain yang membuat tangan, ada Tuhan lain yang membuat kaki. Tidak, semua Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka karena Allah lah satu-satunya Tuhan yang menciptakan kita dan seluruh apa yang kita nikmati ini, jangan jadikan Allah selain Allah sebagai sekutu, ya, saingan. Fata'budunahum, sehingga kalian menyembah mereka, kama ta'budunallah, seperti kalian menyembah Allah. Wa tuhibbunahum kama tuhibbunallah, kalian mencintai mereka seperti kalian cinta kepada Allah. Wa hum mislukum, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah itu pada hakikatnya sama dengan kalian. Makhlukuna, mereka itu makhluk biasa. Marzukuna, mereka itu juga dapat rizki, bukan yang memberi rizki. Mudabbaruna, dan mereka juga diatur, bukan yang mengatur. Apapun itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, selain Allah, kalau kita bicara dalam seluruh, yaitu apa yang ada selain Allah itu namanya apa? Makhluk. Jelas ya? Selain Allah itu namanya makhluk. Mau dia malaikat, mau dia jin, mau dia batu, mau dia pohon, manusia, hewan, ya, bulan, matahari, bintang, pokoknya selain Allah itu apa? Makhluk. Dan yang namanya makhluk itu setara, sama-sama makhluknya. Memang ada sebagian yang lebih dimuliakan dibanding yang lain, tapi tetap saja yang namanya makhluk tidak akan mungkin bisa sampai pada derajat Tuhan. Makhluk ya makhluk. Semulia-mulianya makhluk, dia adalah makhluk yang bukan Tuhan. Nah, kalau bukan Tuhan, dia nggak ada sedikit pun hak untuk disembah. Ya, maka ini harusnya kita sadari. Siapapun dia, betapapun keutamaannya, kalau dia makhluk tidak pantas untuk disembah. Seperti kita, ya, seperti kita, makhluk diciptakan, marzuk, diberi rizki, mudabbar, diatur. La yamlikuna mithqala dzarratin fis sama'i wala fil ard. Mereka, Tuhan-Tuhan yang disembah itu tidak memiliki sebesar biji sawi pun daya dan upaya di dalam penguasaan langit dan juga bumi. Wala yanfa'unakum wala yadurrun, mereka juga tidak bisa memberi manfaat bagi kalian dan juga tidak bisa menimpakan madarat. Sekali lagi, yang namanya makhluk itu lemah. Mereka itu diberi rizki, diciptakan, diatur. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan. Maka tidak pantas menyamakan makhluk dengan Sang Khalik, Sang Penciptanya. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Berkata al-mu'allif rahimahullah, annallaha laisa lahu syarikun. Kalian tahu kalau Allah itu tidak punya sekutu. Buktinya apa? Banyak. Ketika ditanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu siapa yang menciptakan, mereka jawab apa? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah.
bukan Allah dan bukan Allah beserta, tapi Allah saja. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Siapa yang mengatur segala urusan? Allah. Mereka sangat mantap dan fasih menjawab semua itu hanya Allah semata. Ya. Makanya wa antum ta'lamun, kalian tahu annallaha laisa lahu syarikun, kalau Allah itu tidak memiliki sekutu, wala nadhirun, tidak memiliki keserupaan, la fil khalqi wal rizqi wat tadbir, tidak di dalam menciptakan, tidak dalam memberi rezeki, dan tidak dalam mengatur urusan. Semuanya Allah, tidak ada sekutunya, tidak ada partnernya. Wala fil ibadah, demikian pula seharusnya di dalam beribadah. Ya. Maka menjadi lucu dan menjadi hal yang tidak masuk akal meskipun mereka melakukannya. Ketika mereka mengakui Allah itu Tuhan satu-satunya yang menciptakan, memberi rizki, tapi ketika beribadah mereka menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dari mana ini bisa terjadi? Mengapa ini bisa terjadi? Ketika mengakui masalah ketuhanan, mereka mengatakan Allah Tuhan kita, tapi ketika urusannya peribadatan, menyerahkan bentuk ibadah, mereka menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita terapkan ini dalam urusan manusia, sungguh kita akan menjadi orang yang tidak tahu terima kasih, jamaah sekalian. Ketika kita diberi hadiah oleh satu orang, lalu ketika kita berterima kasih dan bersyukur, kita berterima kasih kepada orang yang memberikan hadiah itu dan juga kepada orang lain yang tidak ada sangkut pautnya. Untuk apa? Dia tidak memberi apa-apa, ngapain kita berterima kasih? Maka kita orang yang apa? Tidak tahu terima kasih. Yang ngasih cuma satu orang, tapi kita berterima kasihnya kepada dua orang atau lebih bahkan. Dalam urusan manusia jelas kita orang yang tidak punya rasa terima kasih. Kita bukan orang yang bersyukur dengan sebenar-benarnya. Lantas bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang seluruh kehidupan kita kembali nikmatnya itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, maka sangat tidak pantas ketika kita menyerahkan bentuk ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu, ya. Fa kaifa ta'buduna ma'ahu alihatan ukhra? Maka bagaimana mungkin kalian menyembah bersama dengan Allah ilah-ilah yang lain, tuhan-tuhan yang lain? Ma'ilmikum bidzalik, padahal kalian tahu hal itu. Kalian tahu kalau yang menciptakan dan memberi rezeki itu Allah, tapi mengapa ketika menyembah kalian sembah selain Allah? Hada min ajabil ajab, ini termasuk di antara hal yang paling mengherankan. Hal mengherankan yang paling mengherankan. Wa asfahi safah, dan hal yang bodoh di antara hal-hal yang terbodoh. Ya. Nah, seperti itu. Bentuk kebodohan dan keanehan ya seperti ini. Berterima kasih kepada yang tidak berhak untuk kita berterima kasih kepadanya. Nah, wa hadhil ayatu, kemudian beliau melanjutkan, maka ayat ini jama'at bainal amri bi ibadatillahi wahdah, mengumpulkan antara perintah untuk beribadah kepada Allah semata, wan nahyi an ibadati ma siwah, dan larangan dari beribadah kepada selainnya, wa bayanid dalili, dan juga penjelasan dalil al-bahir yang jelas, ala wujubi ibadatihi, atas wajibnya beribadah kepadanya, wa butlani, dan batilnya ibadati man siwah, beribadah kepada selainnya, wa huwa dzikru tauhidir rububiyah, dan ini juga menyebutkan tentang tauhidur rububiyah,
al-mutadamminu linfiradihi bil khalqi war rizqi wat tadbir, yang mengandung keesaan Allah di dalam menciptakan, memberi rizki dan mengatur segala urusan. Ya. Jadi ayat ini sungguh sangat luar biasa para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terkumpul berbagai macam hal-hal yang sangat-sangat penting sekali. Perintah untuk beribadah kepada Allah, larangan untuk beribadah kepada selain Allah, dan dalil yang nyata kenapa kita wajib seperti itu. Ya. Jadi ayat yang sangat kompleks sekali, sempurna bahasa kita. Tidak tersisa sedikit pun keraguan, ya, pertanyaan untuk wajibnya beribadah kepada Allah. Kalau kita ditanya kenapa kita beribadahnya kepada Allah, maka ada jawabannya di ayat ini. Ya karena Allah yang telah menciptakan kalian. Ya. Mengapa kita dilarang untuk berbuat syirik kepada Allah? Ya karena mereka, Tuhan-Tuhan yang menciptakan, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, tidak bisa memberikan apapun kepada kalian. Ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian fa in kana kullu ahadin muqirran, maka jika seandainya seluruh manusia, kullu ahad, seluruh manusia, muqirran, meyakini, mengikrarkan, menetapkan bi annahu laisa lahu syarikun fi dzalik, kalau Allah itu tidak ada sekutu baginya dalam masalah apa ini? Rububiyah. Dalam masalah rububiyah. Rububiyah itu kaitannya dengan apa? Penciptaan, ya, keesaan Allah dalam masalah ketuhanan lah gampangnya. Yang namanya Tuhan itu menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur, itu semua urusannya Tuhan. Nah, kalau setiap orang itu sudah meyakini kalau Allah itu tidak memiliki sekutu dalam rububiyah, fakadzalik, maka sepatutnya demikian pula, falyakun iqraruhu bi annallaha la syarika lahu fil ibadah. Harusnya kalian juga mengikrarkan, menetapkan bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dalam ibadah. Wa hadza awdahu dalilin aqliyin ala wahdaniyatil bari, dan ini adalah dalil yang paling wadih, awdahu dalilin, dalil yang paling jelas secara akal. Perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Islam itu tidak mengekang akal, Islam itu tidak mematikan akal. Justru Islam itu agama yang paling masuk akal. Orang-orang koar-koar nggak masuk akal, ya. Akalnya siapa? Kalau akalnya ateis, ya nggak akan pernah masuk, ya. Akalnya ateis bagaimana? Menurut mereka sesuatu itu bisa kita akui keberadaannya kalau nyata. Nah sekarang mana Tuhanmu? Kan seringnya seperti itu. Mana Tuhanmu? Tampakkan Tuhanmu. Subhanallah. Ya. Kalau dia melihat dirinya sendiri saja, ini sudah kita bahas ya di ayat sebelumnya ya. Belum ya? Ya, tentang orang-orang munafik ada nggak kaitannya ya? Belum ya berarti ya? Ya baru ayat ini ya? Iya baru ayat ini, ya. Baru ayat ini yang menjelaskan kalau kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan mungkin bisa hidup tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan, kalau nggak salah ada dalam tafsir Ibnu Katsir ini ya, ketika ada orang ateis yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanya kepada Arab Badui, tunjukkan dalilnya kalau Allah itu ada. Maka Arab Badui ini menjawab dengan sangat
apa istilahnya, spontan, karena fitrahnya masih lurus. Subhanallah. Bukankah kotoran unta itu menunjukkan adanya unta? Bukankah jejak kaki itu menunjukkan adanya manusia? Lalu bumi yang seperti ini indahnya, apakah mungkin terjadi begitu saja? Apakah mungkin tanpa adanya Sang Pencipta? Ya, kalau ada orang lihat kotoran unta, oh nggak ada hewan yang namanya unta, ya kita diketawain orang. Nah, gimana sih? Ada kotoran unta, ya pasti ada untanya, kan gitu. Ada jejak kaki orang, oh nggak ada orang lewat sini, ya kita pasti akan dibodoh-bodohi. Ya, lu ini jejak kaki manusia, jelas ada manusianya. Itu hal yang sepele jamaah sekalian, hal yang remeh bahasa kita. Hanya dengan sekedar kotoran unta kita tahu dalil kalau unta itu adalah ini alam semesta yang begitu indah, matahari, bulan, bumi, laut, sungai, hujan, tumbuhan. Apakah ini tidak lebih hebat daripada sekedar kotoran unta? Kalau ada bumi yang seperti ini indahnya, berarti ada apanya? Penciptanya, kan gitu. Ya, siapapun mengingkari, oh kotoran unta ini jatuh dari langit, misalnya, tiba-tiba jatuh tanpa ada hewan namanya unta, ini bodoh sekali. Nah, itulah orang ateis jamaah sekalian, yang mereka mengagungkan akal, logika, tapi mereka tertutup dari hal yang semacam ini. Maka dari itu logikanya siapa sekarang? Kalau logikanya orang yang sudah rusak akalnya, ya nggak akan masuk menerima konsep ketuhanan. Akan senantiasa kekeh Tuhan itu pokoknya harus bisa dipanca indrai, kan gitu kata mereka. Harus bisa apa? Dilihat, dicium, diraba, didengar, ya. Nah, ini nggak bisa, ya berarti nggak ada Tuhan. Simple itu kata mereka. Ya. Nah, sekarang kalau dibalik kepada mereka, Anda percaya adanya ruh? Orang-orang ateis ditanya, ruh ada nggak ruh? Kalau mengatakan nggak ada, loh kamu bisa hidup dengan apa? Nah, apa mereka Bu jawabnya Bu? Yang membedakan mayat, sama-sama ada orang tidur, yang satu mati nggak gerak, yang satu masih bernafas. Karena apa? Ruh. Nah, bagaimana bentuknya ruh? Gak ada yang tahu. Dan sejak dahulu kala Allah sampaikan, ketika mereka tanya kepada tentang ruh, itu perkaranya Allah, itu ilmu gaibnya Allah, gak akan mungkin terungkap. Nah, sekarang ruh bisa gak dipanca indera Ibu? Gak bisa. Orang ateis mau mempercayai adanya ruh, padahal nggak bisa dipanca indrai, tapi tidak mau mempercayai adanya Tuhan, padahal sama juga bisa, juga tidak bisa dipanca indrai. Nah, berarti nggak konsisten. Intinya mereka itu tidak mau diatur, mereka tidak mau hidup dengan aturan agama, mereka maunya bebas. Nggak ada Tuhan, nggak ada ibadah, nggak ada taat, bebas maksiat. Itu tujuannya. Karena seluruh orang itu secara fitrah meyakini adanya Sang Pencipta. Semua manusia. Sampai pun orang ateis, saya yakin pasti ada dalam satu kondisi ketika dia mengalami masalah hidup yang berat, pasti dia mengharapkan kekuatan gaib. Ya. Paling tidak dia menghadap ke atas langit. Kemudian dia mengangkat tangan. Apa ini kalau enggak meyakini adanya Tuhan? Kan begitu. Ya. Maka saya mengatakan wahada audahu dalilin aqliyin, dan ini adalah dalil secara akal logika yang paling jelas ala wahdaniyatil bari,
tentang keberadaan Allah sang pencipta, wa butlani syirki, dan batilnya apa itu? Kesyirikan. Ya. Maka ini dalil secara nakli dan akli. Nakli itu penukilan, artinya wahyu, Quran, dan akal itu logika. Jadi sekali lagi, Islam itu justru menjaga akal jamaah sekalian, agar akal kita itu tidak keblinger, agar akal kita itu tidak ngawur, agar akal kita itu terjaga, jernih, bersih. Ya, di antaranya konsep ketuhanan dan peribadatan. Kalau kita nggak menerima, misalkan ya, nggak menerima, nggak percaya adanya Tuhan dan lain sebagainya, ya maka akal kita sudah apa? Rusak. Tapi kalau kita menerima adanya Tuhan seperti orang-orang kafir Quraisy misalkan, maka tinggal satu langkah lagi. Mereka kalau mau selamat harus beriman hanya kepada Allah. Ya, jadi ini saling berkaitan. Makanya para ulama kita menyebutkan tauhid rububiyah dan uluhiyah ini saling berkaitan, nggak bisa dipisahkan. Orang yang sudah meyakini Allah sebagai Tuhannya, beriman terhadap tauhid rububiyah, maka dia harus dan wajib juga bertauhid uluhiyah. Namun orang yang sudah beribadah hanya kepada Allah nggak perlu diperintah untuk bertauhid rububiyah, karena sudah otomatis. Ya. Nggak ada istilahnya orang sholat tapi nggak percaya adanya Allah. Nggak ada ceritanya orang itu berdoa dengan khusyuk tapi nggak percaya adanya Tuhan. Jadi orang yang sudah beribadah kepada Allah sudah otomatis dia beriman terhadap tauhid apa? Rububiyah. Ya. Makanya disebutkan tauhidul uluhiyah yatadammanu tauhidar rububiyah. Kalau orang sudah bertauhid uluhiyah, maka secara otomatis dia juga sudah bertauhid rububiyah. Makanya orang-orang Islam, kaum muslimin, orang-orang yang beriman tidak disuruh ya untuk istilahnya mengingatkan kalau Tuhan kita itu Allah. Yang ada orang-orang yang menentang ibadah kepada Allah disuruh mengingatkan kalau Tuhan mereka Allah. Makanya ayat-ayat tentang man yarzuqukum minas sama man khalaqakum itu tujuannya kepada orang kafir. Allah tidak bertanya, wahai orang-orang yang beriman, siapakah Tuhan kalian? Enggak ada. Karena mereka sudah beriman, sudah beribadah kepada Allah, otomatis sudah yakin kalau Tuhan mereka siapa? Allah. Ya. Tapi orang-orang yang mengaku atau mengakui tauhid rububiyah, mengaku kalau penciptanya itu Allah, mengakui kalau penciptanya Allah, pemberi rezekinya Allah, belum tentu dia bertauhid uluhiyah. Harus dites dulu. Ya. Makanya disebutkan tauhidur rububiyah. Kalau orang sudah yakin dengan tauhid rububiyah, maka ada tahap berikutnya, yastalzimu tauhidal uluhiyah. Maka dia harus lanjutkan dengan tauhid uluhiyah. Nah, orang kafir mereka sudah sampai pada step atau tahapan tauhid rububiyah, khususnya kafir Quraisy. Ya. Maka kurang satu langkah lagi mereka bisa selamat dunia akhirat dengan syahadat, dengan beriman hanya kepada Allah, dengan menyembah hanya kepada Allah. Namun itu tidak mereka lakukan. Mereka hanya stuck, berhenti pada step atau tahapan tauhid rububiyah saja, dan ini tidak berguna. Percaya Allah itu Tuhan kita tanpa mengiringi dengan bentuk ibadah hanya kepada Allah tidak berguna. Ya, gak ada manfaatnya tauhid rububiyah tanpa tauhid apa? Uluhiyah. Ya, nah seperti itu. Taib.
Kemudian qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala berikutnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di sini al-muallif rahimahullah menjelaskan, yahtamilu annal ma'na, ini mengandung makna kemungkinan annakum, bahwasanya kalian idza abadtumullaha wahdah, jika menyembah kepada Allah semata, ittaqaitum bidzalik, kalian akan terjaga sakhatahu wa adzabahu, dari murka dan adab Allah. Ya, jadi makna takwa secara bahasa itu memang menjadikan sesuatu sebagai penjagaan. Ya. Makanya Allah berfirman apa di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Perhatikan, wahai orang-orang yang beriman, qu. Nah, ini di sini ada asal kata takwa. Waqayaqi wiqayah, takwa. Fi'il amrnya qu. Ya. Fi'il madinya waqa. Fi'il mudhari'nya yaqi, fi'il amrnya qi. Ini kalau untuk mufrad. Dalam bahasa Arab, ya, kalau kata tunggal perintahnya qi. Karena bentuk jamak, wahai orang yang beriman, maka dalam bentuk jamak qu. Artinya apa? Jagalah. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian naron, dari api neraka. Maka la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, artinya menurut makna yang pertama ini agar kalian terjaga dari azab dan murka Allah. Li'annakum, karena kalian ataitum bisababid dafi' lidzalik, telah mendatangkan sebab yang mendorong hal itu. Apa? Ibadah. Kalau kalian beribadah kepada Allah, setelah kalian meyakini Tuhan kalian Allah, maka kalian akan terjaga dari api neraka, terjaga dari siksanya. Wa yahtamilu, tapi makna takwa ini juga mengandung an yakunal makna, maknanya annakum idza abadtumullah, kalau kalian itu beribadah kepada Allah, sirtum minal muttaqin, kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, al-mausufina bittaqwa, yang disifati dengan sifat-sifat takwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Wakilal makna ya ini sahihun, dan dua makna ini sahih jamaah, enggak ada masalah. Takwa mau diartikan terjaga dari api neraka karena beribadah hanya kepada Allah, atau mau diartikan takwa itu menjaga perintah dan menjauhi larangan, maka dua-duanya benar. Dua-duanya saling melengkapi. Orang yang bertakwa itu ya orang yang mengerjakan perintahnya, orang yang menjauhi larangannya, dan di akhirat terjaga dari api neraka. Nah, wa man kana minal mu'taqina, kemudian faman wa huma mutalaziman, dan kedua hal ini saling melazimkan, ya, takwa itu terjaga dan juga orang yang menjalankan perintah Allah. Faman ata bil ibadati kamilatan kana minal muttaqin, maka siapa yang mengerjakan ibadah secara sempurna, maka dialah orang-orang yang bertakwa. Wa man kana minal muttaqina, dan kalau itu orang bertakwa, hasalat lahun najatu min adabillah, dia akan mendapatkan keselamatan dari adab Allah, wa sakhatihi, dan murkanya. Ya. Jadi la'allakum tattaqun, sekali lagi jemaah sekalian, itu memiliki dua makna yang dua-duanya benar. Dua-duanya saling melengkapi. Orang bertakwa itu orang yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan juga orang yang terjaga dari siksanya. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman. Silakan lanjut ayat yang ke-23 24.
Taib. Taib. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum, dan jika kalian, yaitu orang-orang yang tetap tidak mau menyembah kepada Allah semata, orang-orang kafir, fi raibim mimma nazzalna ala abdina, yaitu kalian tetap ragu dengan apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratim mim mithlih, maka buatlah, datangkanlah satu surat yang semisal dengannya. Dari sekian banyak surat di dalam Al-Qur'an, coba buat satu saja. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan kalian boleh panggil seluruh penolong-penolong kalian, saksi-saksi kalian selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian orang yang jujur. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang meragukan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bacakan penjelasannya insyaallah. Fa illam taf'alu, namun jika kalian tidak bisa melakukannya, melakukan apa? Membuat satu surat. Walang taf'alu, dan kalian tidak akan pernah bisa melakukannya. Fattaqun nar, maka peliharalah diri kalian dari neraka. Jagalah kalian dari neraka, takutlah kalian terhadap neraka. Allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Taib. Mari kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa hadza dalilun aqliyun, dan ini adalah dalil akal. Lagi-lagi kita jumpai dalil logika, ya, ala sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sihhati ma jaa bih, dan benarnya, sahihnya apa yang beliau datang dengannya. Jadi ayat ini adalah dalil secara logika tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, qala al-muallif rahimahullah, wa in kuntum, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum, dan jika kalian, yang dimaksud kalian di sini siapa? Ya ma'syaral mu'adnidina lirrasul, wahai orang-orang yang menentang Rasul, ar-raddina da'watah, yang menolak dakwahnya, az-zaimina kadzibah, yang menuduh beliau itu dusta, fi syakkin wastibahin, kalian ragu dan merasa tersamarkan, mimma nazzalna ala abdina, pada apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, hal huwa haqqun aw ghairuh, apakah benar atau tidak, ya. Fahahuna amrun nasafun, maka di sini ada perkara yang adil. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bahasa kita, ya, untuk meladeni, untuk menanggapi klaim mereka, tuduhan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan secara terbuka.
Ya, jadi orang-orang yang menolak Rasulullah SAW, orang-orang yang yaitu menentang Rasulullah SAW dan menganggap beliau dusta. Dan tentu saja ini adalah perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak percaya kalau beliau SAW adalah seorang nabi. Bahkan beliau dikatakan dengan banyak tuduhan dusta. Beliau dikatakan sebagai penyihir, beliau dikatakan sebagai majnun, orang gila, beliau dikatakan sebagai kadzab, pendusta. Beliau juga dinamakan dengan tukang dongeng, ya. Beliau juga dikatakan sebagai penyair. Yang semuanya ini intinya enggak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW berupa Al-Quran. Ya, jadi kalau yang menuduh Nabi dengan penyihir, berarti Al-Quran itu dianggap mantra-mantra. Kalau menuduh Nabi dengan orang gila, berarti Al-Quran itu dianggap sebagai igawannya orang gila, ngelanturnya orang gila. Kalau Nabi dianggap sebagai tukang dongeng, asatirul awwalin, membawa cerita-cerita dongeng masa lalu, maka Al-Quran itu dianggap sebagai dongeng masa lalu. Kalau Nabi dituduh sebagai seorang penyair, maka dianggap Al-Quran itu sebagai apa? Syair. Intinya mereka tidak menerima kalau Al-Quran itu wahyu dari Allah. Jadi itu buatannya siapa? Muhammad menurut mereka. Entah itu igawannya orang gila, syairnya penyair, mantranya sihir, dongengannya orang yang suka mendongeng. Intinya itu bukan kalamullah menurut mereka. Ya, maka sebagai bentuk keadilan, insaf, fihi al-faisalah bainakum wa bainahu, yang bisa yaitu memutuskan perkara antara kalian wahai orang-orang kafir Quraisy dengan Muhammad, siapa sih yang benar? Apakah tuduhan kalian yang benar atau justru Muhammad yang benar? Ayo kita tes saja. Ya, wa huwa annahu basyarun mislukum, maka dia Muhammad adalah manusia seperti kalian. Laisa bi afsahikum wala bi a'lamikum, dia bukan orang yang paling fasih dan juga orang yang paling berilmu di antara kalian. Wa antum ta'rifunahu mundzu nasha'a bainakum, dan kalian juga tahu mengenal dia yaitu Muhammad sejak dia tumbuh bersama dengan kalian. La yaktubu wa la yaqra, dia tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis, yang dikenal dengan istilah apa? Buta huruf, ummi, ya. La yaktubu, tidak bisa menulis, wa la yaqra, tidak bisa membaca. Fa atakum bi kitab, lalu tiba-tiba dia datang kepada kalian dengan membawa kitab. Za'ama annahu min indillah, dan dia mengaku kalau kitab itu dari Allah. Wa qultum antum, dan kalian mengatakan innahu taqawwalah waftara, bahwasanya Muhammad itu telah mengada-ada dan membuat kedustaan. Kan begitu, ya. Jadi alurnya kan seperti itu. Fa in kana al-amru kama taqulun, kalau perkaranya seperti yang kalian ucapkan, kalau kalian merasa benar, fa'tu bi suratim mim misli, kalau gitu datangkan, buatlah satu surat yang semisal. Wasta'inu biman taqdiruna alaihi min a'wanikum wa syuhadaikum, kalian boleh minta tolong kepada siapapun yang kalian mampu dari a'wanikum, yaitu pembantu-pembantu kalian, wa syuhadaikum, dan saksi-saksi kalian. Fa inna hadza amrun yasirun alaikum, maka sesungguhnya perkara ini mudah bagi kalian. Khususan, terlebih khusus, wa antum ahlul fasahah, kalian orang yang fasih, wal khitabah, kalian pandai ceramah, wal adawah al azimah lir rasul, dan kalian juga sangat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in ji'tum bi suratin mim mithlih, kalau kalian bisa mendatangkan satu surat yang semisal,
fahuwa kama za'amtum, maka kebenaran itu sebagaimana yang kalian kira. Berarti kalian benar. Ya, nah perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kan tantangan sederhana. Tantangan yang sederhana dan sangat masuk akal, kan begitu. Mereka menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ada, berdusta. Ya, mengatakan Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah padahal bukan. Ini kan klaimnya mereka. Dan mereka sendiri tahu kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tumbuh besar di kalangan mereka, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Sedangkan mereka orang-orang hebat jamaah sekalian. Ya, mereka memiliki tingkat yang tinggi dalam segi bahasa. Mereka orang-orang yang mulia, bukan orang-orang bodoh. Mereka pembesar-pembesar kaum. Kalau sekiranya Muhammad itu datang dengan ayat palsu yang dibuat sendiri, kalian harusnya lebih bisa membuat ayat yang lebih bagus, kan gitu. Logika sederhana kan seperti itu. Masa kalian kalah sama Muhammad yang bisa bikin banyak surat. Ini kalau menurut mereka kan 114 surat. Itu kalau full ya dari Makkiyah dan Madaniyah. Tapi kalau kita hitung Makkiyah sendiri, wallahu alam, yang jelas beberapa surat. Sudah banyak surat dalam Al-Qur'anul Karim yang diturunkan sebelum hijrah. Ya. Jangan buat banyak-banyak deh, satu saja. Fa'tu bisurah, buatlah satu surat yang serupa. In kuntum shadiqin, jika kalian orang yang benar. Ya, namun nyatanya ini tidak pernah terjadi. Mereka tidak bisa membuat satu surat yang serupa dengan Al-Qur'anul Karim. Dan kalau kita perhatikan sejarah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya mereka itu mengakui di salah satu pertemuan dengan pembesar-pembesar Quraisy kalau Nabi itu tidak mengada-ada. Kalau kita baca sirah nabawiyah, ada satu momen mereka itu berkumpul untuk membahas tentang tuduhan apa yang pantas ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mereka panik, semakin hari Islam itu semakin diterima. Dan suatu ketika ada momen mau musim haji. Mau musim haji, yang mana haji itu orang dari segala penjuru datang berbondong-bondong. Mereka khawatir kalau Muhammad ini tidak kita fitnah, maka dia akan bicara dan diterima oleh orang. Nah, supaya tidak terjadi, mari kita satukan kata. Mari kita serempak diskusi kira-kira tuduhan apa yang pantas ditujukan kepada Muhammad. Akhirnya orang-orang pada ngomong, gimana kalau kita tuduh dia sebagai penyihir? Awalnya seperti itu. Maka ada yang menyanggah, kita ini tahu berbagai macam bentuk sihir. Kita sangat-sangat tahu berbagai macam bentuk, yaitu para penyihir di dalam menyihir korbannya. Dan kita tahu yang dibaca Muhammad bukan sihir. Jangan ganti, jangan tuduh Muhammad dengan penyihir. Bagaimana kalau penyair? Kita tahu berbagai macam ilmu syair. Ya, kita tahu berbagai macam tata bahasa syair yang indah, dan kita tahu Al-Qur'an bukan syair. Bagaimana kalau dongengan masa lalu? Kita tahu cerita-cerita kisah kuno, lagi-lagi tidak disetujui. Ya, akhirnya mereka mentok. Kalau gitu kita tuduh Muhammad itu apa yang enak gitu ya. Nah, dari berbagai macam kemungkinan-kemungkinan, ya sudah, kayaknya yang paling mending kita tuduh Muhammad dengan tukang sihir. Mengapa? Karena buktinya setelah Muhammad mendakwahkan agamanya, istri pisah dengan suaminya, anak pisah dengan ibunya. Ini kalau bukan sihir apa ini? Nah, itu jadi. Ya. Jadi mereka tahu benar Al-Qur'an bukan sihir. Cuman mau ndak mau supaya Nabi ini ada tuduhan fitnah, agar nanti kalau orang datang hajian tutup kuping.
Itu tujuan mereka. Jadi sebelum mendengar Al-Quran mereka sudah tutup telinga karena hasutan orang-orang kafir Quraisy. Tuduhan yang dibuat-buat. Akhirnya orang percaya kalau Muhammad itu penyihir yang dengannya memisahkan antara istri dan suami, anak dengan ibunya. Dan memang terjadi jamaah sekalian. Terjadi apa? Perpisahan itu, tapi bukan karena sihir. Ya. Dan itu pun yang memisahkan diri bukan dari pihak kaum muslimin. Ini lagi-lagi fitnah. Jadi seakan-akan Nabi itu memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh untuk menjadikan anak berpisah dengan ibunya. Padahal tidak seperti itu yang terjadi. Kita ambil contoh Mus'ab ibnu Umair radhiyallahu ta'ala anhu, anak yang paling disayang ibunya. Setelah dia masuk Islam, yang gondok itu bukan Mus'ab bin Umair tapi ibunya. Mus'ab bin Umair tetap berbakti, tapi ibunya sendiri yang memisahkan diri dari anaknya. Ibunya sendiri yang apa? Memboikot anaknya. Jadi bukan dari pihak kaum muslimin yang memusuhi orang tuanya, justru orang tua yang memusuhi anaknya. Nah, jadi fitnah bertubi-tubi datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya mereka tahu jamaah sekalian, kalau Nabi kita itu bukan penyair, tukang sihir, pendusta, tukang dongeng. Cuman mereka punya kepentingan supaya orang enggak dengar Al-Quran, mau tidak mau harus dibuat tuduhan. Nah sekarang Allah tantang mereka, kalau kalian benar Muhammad itu membuat Al-Quran, coba datangkan yang semisal. Ya. Nah, kemudian Syekh As-Sa'di di sini menyebutkan, fa in ji'tum bi suratin min mithli fa huwa kama za'amtum, kalau kalian bisa mendatangkan satu surat yang semisal, maka kebenaran itu seperti apa yang kalian klaim. Wa illam ta'tu bi suratin min mithlihi, tapi kalau kalian tidak mampu mendatangkan satu surat yang semisal, wa ajaztum ghayatal ajzi, dan kalian benar-benar tidak mampu dengan sebenar-benarnya, walan ta'tu bi suratin min mislihi, dan kalian tidak akan pernah bisa mendatangkan surat yang semisal, walakin hadat taqyimu ala wajhil insaf wat tanazzuli ma'akum. Sekali lagi, tantangan ini adalah sebagai bentuk objektivitas dan mencoba untuk meladeni keinginan kalian. Ya. Jadi tetap Allah Subhanahu wa taala meladeni mereka. Apa yang kalian mau? Menuduh Nabi mendusta, membuat Al-Quran, kalau gitu buat yang serupa. Nah ini mencoba untuk memahami keberatan orang-orang Quraisy. Maka fahada ayatun kubra, lagi-lagi ini adalah ayat yang besar. Wa dalilun wadihun, dalil yang jelas, jaliyun, nyata, ala sidqihi wa sidqi ma ja'a bih, atas kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa. Fata'ayyan atau fayata'ayyanu, maka kalau sudah demikian kalian enggak bisa membuat ayat yang semisal, maka fayata'ayyanu, menjadi wajib alaikum, atas kalian, ittiba'uhu, untuk mengikutinya. Ya. Namun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hanya berlaku bagi orang-orang yang mau bersikap objektif tadi. Di antara mereka mungkin hanya sekian persen saja yang sadar. Ya, dan ini berlaku bagi semua keadaan. Kalau kita jumpai diskusi-diskusi ilmiah, yang nyantol itu paling cuma 1-2. Karena kebanyakan yang lainnya itu apa? Orang-orang yang memang sudah menolak kebenaran. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak selalu menyuruh kita untuk debat. Kebanyakan justru atau diawali dengan apa? Berdakwah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dakwah itu secara asal ini, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik.
Kalau diperlukan wajadilhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan debat yang baik. Ya. Jadi perdebatan kadang dibutuhkan, tapi sekali lagi tidak selalu dibutuhkan. Maka para ulama kita menjelaskan, jangan sedikit-sedikit debat. Karena orang-orang yang menyimpang bisa jadi mereka itu ahli debat. Kalaupun mereka kalah, ya tetap ngeyel, gak akan mau menerima. Buktinya ini, sudah kurang jelas apa tantangan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keinginan mereka. Ayo buat ayat yang serupa. Nyatanya mereka tidak bisa berhasil. Nah setelah itu apakah mereka beriman? Setelah mereka sadar kalau mereka tidak bisa membuat ayat atau surat serupa dengan Al-Quran, apakah mereka beriman? Tetap enggak, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala setidaknya sudah menurunkan hujjah tentang kebenaran Rasulullah SAW dengan cara ini. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagi orang yang masih ada fitrah di dalam akalnya, harusnya sadar kalau ternyata orang-orang kafir Quraisy ini tidak mampu membuat ayat yang serupa, harusnya mereka beriman. Wattiqa'un naril lati balagat fil hararatil azimah, dan hendaknya mereka benar-benar takut dengan neraka yang panasnya itu sangat, yaitu luar biasa. Angkanat waquduhan nasa wal hijarata, karena bahan bakarnya itu manusia dan batu. Laisat kanarid dunya, tidak seperti api di dunia. Allati innama tattaqidu bil hatab, api di dunia itu bahan bakarnya pakai apa, Bu? Ranting. Ada kayu kering dikasih api nyala. Ya, justru kalau dikasih batu padam, ya kan? Api di dunia kalau kita kasih batu padam. Kalau kena kulit kita sakit. Tapi api itu bisa padam. Sedangkan api di akhirat justru kena kulit kita malah nyala, kena batu malah nyala. Ya. Wa hadhihi narul mausufatu mu'addatun muhayya'atun lil kafirina lillahi wa rusulihi. Maka neraka yang sifatnya seperti ini telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Fahdharul kufra bi rasulih, maka waspadalah kalian dari mengkufuri Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ba'dama tabayyana lakum annahu Rasulullah, setelah jelas bagi kalian bahwanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, ayat ini sudah tidak terbantahkan. Ayat ini jelas-jelas masuk di dalam benak mereka kalau Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar utusan Allah. Ya, sehingga mereka tidak punya celah lagi untuk menolaknya. Segala macam tuduhan telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dibalikkan tantangan itu. Namun mereka tidak mampu melakukannya. Dan ini bukti sekali lagi kebenaran Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi siapapun untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian di pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan berikutnya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, monggo silakan. Tidak ada ya? Mungkin kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.